Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini pertama kali konten video panjangku. Semoga bisa konsisten ke depannya ya. Di konten pertamaku ini, aku ingin memperkenalkan halaman rumahku dan kegiatanku sehari-harinya. Nah, di sini bapakku membantu dalam menangani perkembangan gulma atau rumput yang mengganggu tanaman aku, yaitu cabai. Ini salah satu cabeku yang terkena layu fusarium, tapi aku nggak tahu pastinya sih ini terkena layu fusarium atau kena layu bakteri. Kalau dilihat dari hasil searching aku di Google, ini terkena layu fusarium. Soalnya tidak langsung mati. Kalau di layu bakteri itu tanamannya langsung mati. Ini aku sedang meracik obat untuk menangani layu pada cabai. Obat yang aku pakai ini bermerek Benteng. Benteng ini adalah jenis fungisida atau bakterisida sistemik berbahan aktif tembaga thiadiazol 250 SC. Jujur li, aku tidak paham dengan maksud tembaga thiadiazol 250 SC. Soalnya obat ini saya beli di pertanian, di toko pertanian. Yang saya tanya, yang awalnya aku tanya Nordok tapi nggak ada, terus sama orangnya disarankan untuk pakai Benteng. Soalnya Benteng ini juga bisa menangani layu fusarium atau layu bakteri. Kata orangnya sih seperti itu. Tapi saya nggak tahu lagi. Saya coba dulu aja. Oke, ini saya mau lanjut untuk menyiramkan obatnya kepada cabenya. Selama menanam cabai, aku belum pernah berhasil dalam menangani masalah layu ini. Mungkin dari teman-teman bisa kasih aku saran untuk menanganinya. Jujur, aku sangat sedih ketika sudah waktunya panen malah jadi layu. Soalnya kalau sudah layu, terus kebanyakan cabai itu mati. Nah, kalau sudah mati, sudah tidak bisa diharapkan lagi panennya. Bayangin deh, mulai dari kecil, udah besar, buahnya udah lebat, tinggal panennya, terus akhirnya mati. Ini my father masih lanjut motong rumputnya. Dan ini terong yang aku tanam langsung pada tanah. Kenapa tidak saya tanam di polybag? Karena tanaman terong ini cukup kuat meskipun tidak terlalu sering disiram atau dikocor. Maka dari itu, untuk meminimalisir biaya, terong langsung aku tanam di tanah, itu pun tanpa pupuk dasar juga. Dulu aku pernah menanam terong, itu aja hanya percobaan. Tapi meskipun percobaan, menurutku sih berhasil. Entah kenapa ya, tanaman yang tidak dirawat itu kadang malah bagus pertumbuhannya. Tapi kalau yang sengaja dirawat sampai dibelikan nutrisi, obat, dan lain-lain, apalagi diharapkan panennya, cuannya, itu malah sering kena penyakit. Terong yang belum saya pindahkan ke tanah. Di rumahku ada beberapa sayuran, salah satunya poka. Apakah kalian tahu poka atau pernah makan poka? Nah, dan ini juga terong yang saya tanam di belakang tokoku. Ini juga ada pohon singkong. Ini ada ayam yang sengaja dirawat sama emak saya. Dan ini sapi. Ini sapi bukan punyanya bapak saya tapi ngerawat punyanya orang. Nah, dan ini hasilnya dari my father yang motong rumput, hasilnya bersihkan bagus. Nah, di sini suasana di belakang rumahku. Jadi, lokasi tanaman cabeku ini tidak jauh dari rumah. Ini lokasinya pas banget di belakang rumahku. Sebenarnya aku pengen banget buat video estetik di ladang cabeku ini. Cuman akunya belum sama sekali lihai dalam membuat video estetikan. Dan juga kamera HP-nya juga kurang mendukung. Aku aja pakai buat video
panjang ini dengan HP seadanya. Tapi meskipun seadanya, saya sangat bersyukur, alhamdulillah, seenggaknya tidak jelek banget videonya. Dan meskipun tidak seperti iPhone, Apple, menurutku sih lumayan jelas lah untuk ditonton. Makanya jangan lupa teman-teman untuk like dan subscribe-nya. Nah, di sini saya mau lanjut. Bapak ini belum selesai motong rumputnya. Ini saya mau membersihkan bekas tanaman tomat yang sudah mati karena sudah dipanen. Nah, nantinya habis ini saya ganti dengan tanaman terong. Kan tadi ada sisanya. Nah, maka sisanya nanti akan aku pindah di polybag ini. Nah, sebelum saya pindah di sini, saya bersihkan dulu polybag sisa tomat ini dan bambu yang menonjol ke cabingnya agar nantinya langsung terkena sinar matahari. Tapi saya pengen membeli paranet sebenarnya, karena kalau di musim kemarau panasnya sangat menyengat banget di desaku ini. Dan juga tanahnya ini tanah lempung. Tahukah kalian tanah lempung itu apa? Tanah yang biasanya dibuat pakai sabun. Nah, ini saya lanjut untuk membersihkan polybagnya karena sudah banyak banget tanaman rumput yang sudah tumbuh. Di polybag yang saya bersihkan ini tidak ada pupuk organiknya juga. Nah, ini memang mesinnya sering keserimpet bulat sama rumput-rumput yang panjang-panjang itu. Nah, ini sudah dibersihkan sama Bapak dan ini sudah saya bersihkan rumput-rumputnya yang ada di polybag. Jadi habis ini sudah siap tanam. Let's go. Lanjut terus menonton ya. Jangan di skip atau ditinggalkan. Tonton sampai habis ya teman-teman. Nah, itu kayaknya Bapak sudah selesai motong rumputnya dan ini hasilnya. Tara. Yuk kita lihat. Nah, bersihkan ya, meskipun gak bersih banget tapi seenggaknya mengurangi gulma pada tanaman cabeku ini. Nah, lumayan rapi kan? Oke, yuk kita lanjut memindah tanaman terongku. Akan saya pindah ke polybag. Nah, kita udah siap, tinggal mengambil bibitnya. Nah, dan ini tadi yang sudah saya videokan di awal. Sekarang saya pindah ke polybag. Nah, di dalam polybag ini hanya tanah, tidak ada campuran pupuk organiknya. Dan nantinya untuk pemberian pupuknya nanti saya akan berikan pupuk Yaramila. Biasanya sih saya pakainya itu NPK. Cuman saya lihat di video YouTube itu ada yang menyarankan pakai Yaramila. Tapi saya pernah nyoba, perbandingannya hasil dari pupuk NPK sama Yaramila itu saya lebih puas ke NPK 1616 yang mereknya Pak Tani. Nah, tanaman terongku ini sebenarnya seharusnya sudah dipindah sejak awal. Cuman ini saya lambat karena belum tersedia media tanamnya. Dan ini aja saya pakai media tanam sisa tomat. Tomatnya ini yang saya tanam itu bonus dari membeli cabai yang bermerek Master. Nah, ternyata tomat ini namanya tomat mawar. Nah, untuk videonya insya Allah saya akan tampilkan di video selanjutnya tanaman tomatnya ini. Sebenarnya saya sudah ada videonya, cuman saya belum siap untuk menampilkan di sini.
Jadi nggak apa-apa ya, kita tampilkan video seadanya dulu, karena ini masih awal saya membuat video panjangku. Jadi teman-teman mestinya sangat kerasa banget cara invoice dalam mengisi suara ini agak kaku. Mungkin teman-teman ada yang bertanya, masnya ini orang Madura atau orang Jawa, kok bahasa Indonesianya kaku banget ya? Hehe, tapi ya nggak apa-apa lah, namanya juga masih belajar, masih awal pembuatan videonya. Yang penting usaha dulu, masalah hasil dipikir carry. Nah ini udah selesai. Nah ini ada 5 polybag yang belum tertanam apapun. Nah makanya ini saya isi terong, karena yang saya punya masih bibitnya terong. Ini juga sisanya tomat mawar. Di video ini izinkan saya sambil bercurhat, sambil bercerita ya teman-teman. Nah dulu itu aku di tempat ini juga, itu kan ladang saya di bawahnya ada, jadi ada teraserinya ke bawah. Dulu waktu aku pertama nyoba tanam cabai itu medianya pakai kotoran sapi yang sudah berdiam, yang sudah lama 1 tahun. Jadi otomatis kotoran sapinya itu sudah matang, dalam artian udah bagus banget untuk tanaman cabai. Nah waktu itu pas pertama kali aku menanam cabai di polybag pakai media kotoran sapi itu yang sudah berdiam selama 1 tahun, itu jarang sekali, hampir tidak ada yang kena layu fusarium atau layu bakteri. Nah pada penanaman selanjutnya sampai sekarang ini saya masih belum bisa menangani layu bakteri atau layu fusarium. Itu pada tanaman saya pernah menanam untuk kedua kalinya, itu full di sini itu kan masih ada gulutan. Nah dulu saya nanamnya itu di gulutan. Penanaman yang kedua aku menanam di gulutan ini. Nah waktu itu masih musim hujan yang sangat deras, dan ternyata kalau di langsung pada tanah, kalau kena satu layu fusarium itu sangat cepat penularannya. Waktu itu saya gagal panen total, padahal sudah buahnya sudah lebat, tinggal nunggu merah dan tinggal tunggu panennya. Waktu kalau sudah ada yang merah satu, itu langsung layu bakteri langsung mati total. Tapi sampai sekarang ini saya mencoba keempat kalinya, dan alhamdulillah meskipun tidak sebagus yang awal aku tanam, masih bisa panen dan alhamdulillah. Sudah sekian video dari saya. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya teman-teman, untuk biar saya lebih semangat lagi buat kontennya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you next time.